Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan yang sehat, luar biasa, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Sesulit apapun masalah yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, memberikan jalan bagi kita, dan juga memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari saat ini jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan sembah kita kepada Dia. Kita ucapkan terima kasih kepada Dia yang selalu bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang penuh kuasa bagi kami Tuhan. Terima kasih, Kau selalu memelihara kami, memberkati kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya,
tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan lebih sungguh lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sembah Dia, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih, Allah berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Kau selalu memberkati kami Tuhan. Rencanamu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Sesulit apapun jalannya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan berhasil jika kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau selalu menjadikan kami Tuhan lebih daripada pemenang di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kau jadikan kami pemenang dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai dalam hidup kami. Rencana-Mu Tuhan yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, Tuhan adalah kekuatan kami. Kami akan terbang tinggi bagi Raja Wali karena kami punya kekuatan dalam hidup kami. Satu-satunya kekuatan dalam hidup kami yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan goyah jika kami bersamamu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah jembatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Yes Tuhan, kami akan terbang tinggi bersamamu Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan diisi oleh sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang kami akan dengar ini Tuhan akan membawa buah bagi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dalam kehidupan kami Tuhan bisa menghasilkan buah Tuhan lewat firman Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sertai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, terjaga dari segala penyakit, dan juga pagi hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul bersyukur dalam kesesakan. Ayatnya ada di Mazmur 50 ayat 15, yaitu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Untuk bersyukur dalam waktu diberkati itu sebuah hal yang biasa, tapi bagaimana jika kita harus bersyukur dalam kesesakan atau dalam sebuah masalah? Lalu apakah lebih baik jika kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita dibandingkan dengan berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Nah, untuk bersyukur dalam kesesakan, lalu kita harus berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada kita, itu sebuah hal yang sulit karena bertabrakan dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena kesesakan atau orang yang jahat kepada kita itu adalah sebuah hal yang berlawanan dengan kita, atau kita itu tidak suka lah kepada hal itu ya. Tapi
kita harus tahu kalau Tuhan itu adalah pemiliknya hidup kita, pemiliknya bumi dan surga, dan dia tidak pasif, dia selalu aktif datang untuk menolong kita walaupun badai itu datang menghadang kita gitu ya. Nah, jadi untuk menghadapi hal tersebut kita tuh sebenarnya tidak perlu takut, karena Tuhan itu pasti akan datang membantu kita. Nah, lalu kenapa ada orang yang minta tolong tapi tidak langsung ditolong, bahkan belum tentu ditolong? Nah, itu adalah karena Tuhan itu pengen kita introspeksi diri. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, minta bantuan Roh Kudus untuk membongkar hati kita, periksa hati kita. Kita cek satu-satu, apa sih yang salah dalam kehidupan kita? Apa yang salah dalam kehidupan kemarin, lalu sebelumnya, kenapa orang bisa jahat sama kita? Kita berbuat salah apa gitu ya? Nah, itu kita harus introspeksi diri kita satu-satu. Kita bereskan masalahnya. Maka itu Tuhan juga ingin kita bersih. Nah, setelah Tuhan kita bongkar semua masalah kita bereskan, lalu Tuhan itu ingin kita bersih. Yaitu ayatnya juga ada di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Yaitu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi karena Tuhannya itu kudus, kita pun harus kudus. Maka dari itu kita bereskan masalah kita bereskan apa yang salah dalam kita, karena Tuhan itu pengen kita bersih. Tuhan pengen kita steril, seperti itu. Lalu di Ibrani 12 ayat 6 sampai 12 juga disebutkan kalau Tuhan itu sebenarnya memberikan ujian kepada kita itu adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Nah, di sini saya bacakannya, karena Tuhan menghajar di ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh anaknya? Di situ disebutkan kalau Tuhan itu memberikan ujian kepada kita itu sebagai bentuk kalau kita itu adalah anaknya Tuhan. Gitu. Di ayat 8, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, Tuhan itu gak pengen kita menjadi anak-anak yang gampang, anak-anak yang bebas dari masalah gitu. Karena kalau misalkan kita seperti itu ya, kita jadi kayak anak kecil terus gitu. Anak kecil aja ada masalah gitu ya sama teman-temannya, sama anak kecil gitu. Masa kita yang udah dewasa, kita pengen hidupnya lempeng aja gitu. Di Ibrani 12 ayat 9 juga saya bacakan ya sampai ayat 10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga Ia menghajar kita atau memberikan ujian kepada kita. Jangan sampai segala bentuk ujian yang Tuhan berikan itu adalah sebuah penderitaan untuk hidup kita. Karena ujian itu adalah sebuah proses untuk membentuk karakter dan pola pikir kita agar lebih baik. Seperti kita lagi sekolah, kita dihadapkan dengan ujian itu sebagai bentuk proses. Bukan kita lihat ujiannya, tapi kita lihat ketika kita menghadapi ujian, kita harus belajar dulu. Kalau di sekolah gitu ya, di rumah kita harus ngerjain PR. Jadi prosesnya itu loh yang Tuhan lihat, untuk melihat apakah kalau misalkan ujian kita mendapatkan nilai bagus, berarti kan di belakang itu kita belajar dengan sungguh-sungguh, prosesnya itu baik buat kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini ketika kita melakukan menjalani prosesnya dalam ujian itu, karakter dan pola pikir kita itu dibentuk sama Tuhan agar menjadi orang yang lebih baik, lebih sesuai dengan karakternya Tuhan. Begitu. Jadi cara benar menghadapi kesusahan adalah yang pertama adalah bersyukur.
Ayatnya di Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi Tuhan itu pengen kita selalu bersyukur. Bersyukur dalam kondisi apapun. Ketika kita sedih, kita harus bersyukur. Keadaan senang, kita harus bersyukur. Dan juga kita harus bisa memuliakan Tuhan juga. Misalkan gitu ya, kita dalam masalah, lalu kita memuji Tuhan dengan cara kita bernyanyi gitu ya. Karena kalau saya pribadi, ketika kita dalam masalah dan saya dalam masalah gitu dan saya bernyanyi, cukup bisa untuk mengurangi pemikiran yang salah dalam kehidupan saya gitu. Ketika kita ada masalah kan kita selalu punya pikiran yang untuk takut, untuk kesel, untuk pengen marah gitu ya. Tapi dengan kita bersyukur dan memuliakan Tuhan, itu tuh menjadi lebih tenang gitu. Seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah kita harus terus berdoa sama Tuhan. Walaupun doa kita itu mungkin terdengar monoton, kita berdoa itu aja, tapi ya kita harus terus berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru sama Tuhan itu gak mungkin gak mendengar kita. Dia pengen lihat kesungguhan kita. Balik lagi seperti tadi ya, ujian. Sejauh apa kita berusaha untuk berseru sama Tuhan. Ketika kita benar-benar datang sama Tuhan, ya Tuhan pun pasti akan mendengar segala doa kita. Begitu saudara-saudara dan Bapak Ibu. Untuk firman Tuhannya, jadi diingatkan kembali bahwa kita itu harus bisa bersyukur dalam kesesakan. Jadi yang seperti saya sudah baca tadi ya, saya sampaikan tadi, kalau kita harus mengintrospeksi diri kita harus selesaikan masalah itu, datang sama Tuhan, lalu kita berdoa, bersyukur selalu, mengucap syukur. Maka Tuhan itu pasti akan mendengar kita, dan juga kita nggak boleh takut. Karena setiap masalah yang kita alami itu adalah masalah-masalah yang pasti bisa kita lewati. Begitu saudara-saudaraku. Terima kasih buat waktunya. Sebentar mari kita berdoa ya, untuk menutup firman Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya setiap firman-Mu kali ini dapat menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu, dan juga Kau yang memberkati untuk kegiatan kami selanjutnya. Kau yang akan terus membimbing kami Tuhan. Walaupun kehidupan kami selanjutnya banyak masalah, tapi kami yakin Kau akan terus membantu kami, membimbing kami dalam segala kesesakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu Saudara dan Saudaraku sekalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke, jemaat Tuhan, puji Tuhan atas firman Tuhan yang udah kita dengarkan bersama-sama. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi hari-hari kita, karena kita yakin dan percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Meskipun kita mengalami kesusahan, kesulitan, yang dirasa mungkin bagi manusia itu mustahil untuk dihadapi, tapi Tuhan bilang sama kita kalau Dia akan selalu bersama-sama dengan kita dan akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak pernah ragukan kasih-Mu ya Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang,
tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita sembah Dia, kami tidak takut, sebab Engkau bersama kami. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama naikkan doa kita. Kita berdoa bagi gereja kita, untuk gembala Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk tim bintang 5 yang ada di gereja kita, supaya semuanya bisa saling bekerja sama dengan baik. Di gereja ini, gembala Tuhan bisa menjadi contoh yang baik. Setiap pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan setiap pengurus-pengurus yang ada di gereja ini semuanya bisa bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita naikkan doa kita.
Tuhan Yesus, hanya berdoa bagi gereja kami Tuhan, gereja Maranatha. Kami berdoa Tuhan untuk gembala Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Supaya tolong Tuhan, supaya kuasa-Mu terus bekerja atas dia Tuhan Yesus. Jadi contoh yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Supaya tolong Tuhan setiap pelayan-pelayan juga Tuhan Yesus. Supaya tolong supaya mereka Tuhan dalam melayani-Mu dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Bukan untuk ujian Tuhan atau apapun, tapi untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Supaya tolong juga Tuhan setiap pengurus-pengurus di gereja ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan mereka menjadi pengurus Tuhan ini semuanya karena rencana-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja yang berkati Tuhan, boleh menjadi gereja yang maju sehingga Tuhan boleh dimuliakan di sini. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam Korabi, Kopangki Tuhan, sehingga mereka semua boleh melayani dengan sepenuh hati Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka naikkan lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Nurul, segala puji hormat Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini juga kita mau berdoa bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, atau sesama jemaat yang kita tahu dan kita kenal. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan, kesulitan hidup, atau sedang mengalami sakit penyakit. Kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Mari sama-sama saat ini kita berdoa bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, gereja ini Tuhan, rekan-rekan kami, seiman kami Tuhan Yesus. Mungkin mereka dalam keadaan yang sulit saat ini Tuhan Yesus, dalam sakit penyakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan selalu Tuhan menyertai mereka Tuhan, memberikan jalan yang baik bagi mereka Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin Tuhan, Kau selalu baik bagi mereka, selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang tidak kami tahu, tapi kami percaya bahwa Allah penolong kami yang sanggup menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini juga kita mau berdoa buat bangsa Indonesia, negara tercinta kita, supaya setiap permasalahannya ada di negara ini, Tuhan yang campur tangan. Setiap pemimpin-pemimpin di negara ini bisa bekerja dengan jujur, dan juga mungkin ada bencana alam atau pandemi yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti selalu bersama dengan kita, menyertai negara Indonesia dari hal-hal yang buruk apapun itu. Mari saat ini kita berdoa untuk negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, negara Indonesia tercinta kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus, Kau juga selalu Tuhan campur tangan dalam setiap permasalahan dalam negara ini Tuhan Yesus. Kau yang tolong Tuhan Yesus supaya negara ini Tuhan Yesus menjadi negara yang satu Tuhan Yesus. Setiap perbedaan Tuhan yang ada di negara ini semuanya bisa satu Tuhan Yesus. Kau yang tolong juga Tuhan setiap pandemi yang sedang kami alami saat ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan, yang biarin kami Tuhan dalam kesulitan apapun Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai bangsa dan negara kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Segala puji. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Ya Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam doa pagi ini. Biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan, kami percaya Tuhan akan menjawab Amin. sesuai dengan yang apa kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap kami yang bekerja Tuhan sertai, setiap anak-anak-Mu yang kuliah, yang sekolah Tuhan juga sertai Tuhan. Amin. Setiap kami yang di rumah Tuhan, kami juga senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pagi ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.